time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Sandel Sasowisa dengan NIM 2024473031. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku biaya. Jadi, pertama-tama kita harus tahu apa itu perilaku biaya. Pada umumnya, pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, baik biaya tetap maupun biaya variabel harus dipecah lagi sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama itu biaya tetap, dan kedua biaya variabel. Berikutnya kita harus tahu dulu apa itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya tetap persatuan berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Dasar biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi, dan metode serta strategi manajemen. Sebagai contoh, dalam pengambilan keputusan pembelian generator listrik untuk keperluan pabrik, manajemen itu akan memperhitungkan permintaan pasar dalam jangka panjang terhadap produk yang dihasilkan pabrik tersebut. Selanjutnya, permintaan pasar ini akan menentukan kapasitas generator listrik yang akan digunakan dalam menyediakan kebutuhan listrik untuk pabrik tersebut. Jadi, jika manajemen tidak akan membeli generator yang berkekuatan 5 MW, jika dalam jangka panjang pabrik akan memerlukan listrik melebihi jumlah tersebut. Pemilihan generator yang akan dibeli tersebut juga dipengaruhi oleh faktor teknologi. Keputusan mengenai kapasitas generator dan teknologi yang akan dipilih ini akan mempunyai akibat terhadap besarnya biaya tetap. Strategi manajemen dalam mengoperasikan generator tadi, misalnya apakah generator tersebut akan dijalankan dalam 2 shift atau 3 shift, akan mempunyai pengaruh juga terhadap besarnya biaya tetap. Yang berikut itu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel per unit konstan atau tetap dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Ada jenis biaya variabel yang perilakunya bertingkat, step-like behavior, yang mempunyai perilaku sebagai step variable cost. Biaya ini naik atau turun tidak pada saat yang sama dengan perubahan volume kegiatan. Kita masuk yang ketiga, yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Yang berikutnya ada penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Pertama itu harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Biaya ini merupakan variabel tidak bebas dan biasanya dinyatakan dengan simbol Y. Kedua, harus dipilih variabel bebas, yaitu sesuatu yang menyebabkan biaya tersebut berfluktuasi. Dengan demikian, variabel tidak bebas seperti biaya reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan
dalam suatu fungsi dari variabel bebas seperti jam mesin. Secara matematis, fungsi tersebut dinyatakan yaitu dengan Y sama dengan Fx. Ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan, di mana hubungan antara variabel bebas dan tidak bebas dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Baik, fungsi tersebut dapat berupa fungsi linear atau non-linear. Para akuntan dan manajer biasanya menggunakan fungsi linear, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di dalam menggambarkan pola perilaku biaya, di mana Y adalah nilai variabel tidak bebas untuk setiap nilai variabel X tertentu. Konstan A merupakan intercept, yaitu nilai variabel Y bila X sama dengan 0. B adalah slope, yaitu jumlah kenaikan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Nilai A dan B tersebut merupakan koefisien jika suatu biaya merupakan proportionality variable cost. A akan sebesar 0. Asumsi yang mendasari penggambaran hubungan linear antara total biaya dengan variabel bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan teknologi antara masukan dan keluaran harus linear. Sebagai contoh, setiap satuan produk selesai harus memerlukan jumlah bahan baku yang sama. Yang kedua, masukan yang dibeli harus sama dengan masukan yang digunakan. Sebagai contoh, setiap karyawan dimanfaatkan secara penuh. Yang ketiga, harga pokok masukan yang dibeli harus mempunyai fungsi linear dengan kuantitas yang dibeli. Sebagai contoh yaitu harga bahan baku per satuan harus sama untuk jumlah pembelian berapapun. Baik, yang berikut kita masuk di dalam metode penaksiran fungsi linear. Ada dua pendekatan dalam memperkirakan fungsi biaya, yaitu pendekatan historis dan pendekatan analitis. Di dalam pendekatan historis, fungsi biaya ditentukan dengan cara menganalisis perilaku biaya di masa yang lalu dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan dalam masa yang sama. Di dalam pendekatan analitis diadakan kerjasama di antara orang-orang teknik dan staf penyusun anggaran untuk mengadakan penyelidikan terhadap tiap-tiap fungsi kegiatan atau pekerjaan, di mana guna menentukan pentingnya fungsi tersebut, metode pelaksanaan pekerjaan yang paling efisien dan jumlah biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada berbagai tingkat kegiatan. Ada 3 metode untuk memperkirakan fungsi biaya dengan pendekatan historis. Yang pertama itu ada metode titik tertinggi dan terendah. Kedua, metode biaya berjaga. Dan ketiga, metode kuadrat terkecil. Baik, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Untuk memperkirakan fungsi biaya, dalam metode ini suatu biaya pada tingkat kegiatan yang paling tinggi dibandingkan dengan biaya tersebut pada tingkat kegiatan terendah di masa yang lalu. Selisih biaya yang dihitung merupakan unsur biaya variabel dalam biaya tersebut. Baik, kita akan masuk di dalam metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode ini mencoba menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara. Jadi produknya sama dengan 0. Biaya ini disebut biaya berjaga, dan biaya berjaga ini merupakan bagian yang tetap. Perbedaan antara biaya yang dikeluarkan selama produksi berjalan dengan berjaga merupakan biaya variabel.
Baik, kita masuk pada materi yang berikut, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode ini menganggap bahwa hubungan antara biaya dengan volume kegiatan berbentuk variabel tidak bebas, yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas. Dan variabel Y menunjukkan biaya, sedangkan variabel X itu menunjukkan volume kegiatan. Baik, kita masuk yang berikutnya, yaitu pengujian hubungan linear antara biaya dengan volume kegiatan. Analisis regresi dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX berdasarkan pada anggapan bahwa Y mempunyai hubungan linear dengan X. Hubungan biaya reparasi dan pemeliharaan yang dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 79.270 ditambah dengan 115X. Berarti bahwa setiap perubahan jam mesin akan mengakibatkan perubahan biaya reparasi dan pemeliharaan sebesar Rp115.000. Jika Y dan X tidak mempunyai hubungan linear, yang berarti B sama dengan 0, maka penggunaan persamaan garis Y sama dengan 79.270 ditambah dengan 115X untuk menaksir biaya reparasi dan pemeliharaan akan menghasilkan taksiran yang keliru. Oleh karena itu, sebelum persamaan garis regresi tersebut dipakai untuk menaksir biaya, perlu dilakukan pengujian terhadap ada tidaknya hubungan linear antara X jam mesin dan Y biaya reparasi dan pemeliharaan tersebut. Yang berikutnya, yaitu ada ukuran volume kegiatan. Contoh-contoh tersebut di atas itu menggunakan jam mesin sebagai ukuran volume kegiatan. Dalam memilih ukuran volume kegiatan ada 2 pertanyaan pokok yang harus dijawab. Yang pertama, apakah ukuran yang akan digunakan akan didasarkan atas masukan input atau keluaran output? Dan yang kedua, apakah ukuran tersebut dinyatakan dalam satuan uang atau satuan fisik? Ukuran masukan dan keluaran. Ukuran masukan berhubungan dengan sumber-sumber yang digunakan di dalam suatu pusat biaya. Contohnya adalah di dalam pusat biaya produksi, ukuran volume kegiatan dapat dinyatakan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam mesin, berat bahan baku yang digunakan. Ukuran keluaran berhubungan dengan barang dan jasa yang mengalir keluar dari suatu pusat biaya. Yang kedua, ukuran dalam satuan uang dan satuan fisik. Satuan ukuran volume kegiatan yang dinyatakan dalam satuan fisik jam tenaga kerja langsung. Kadang-kadang lebih baik bila dibandingkan dengan satuan rupiah, seperti biaya tenaga kerja langsung. Karena ukuran yang pertama tidak dipengaruhi oleh perubahan harga atau tarif. Kenaikan tarif upah akan menyebabkan naiknya biaya tenaga kerja langsung, meskipun sebenarnya tidak ada kenaikan volume kegiatan. Oleh karena itu, di dalam suatu situasi seperti ini, ukuran yang dinyatakan dalam satuan biaya tenaga kerja langsung akan dapat menyesakan. Baik, di dalam materi-materi tersebut dapat dirangkumi bahwa dalam jangka pendek tidak semua biaya berubah jika volume kegiatan mengalami perubahan. Oleh karena itu, untuk perencanaan laba jangka pendek, informasi perilaku biaya sangat bermanfaat bagi manajemen. Dalam memahami karakteristik berbagai tipe biaya tetap dan karakteristik berbagai tipe biaya variabel, manajemen akan dalam posisi yang baik dalam pengelolaan biaya. Jadi 2 pendekatan tersedia untuk menentukan pola perilaku biaya. Pendekatan analitis dan pendekatan historis. Pendekatan analitis itu menentukan perilaku biaya dengan cara
melakukan penyelidikan teknis terhadap hubungan antara volume kegiatan dengan biaya. Pendekatan historis menentukan pola perilaku biaya berdasarkan sejarah hubungan perubahan volume kegiatan dengan biaya di masa yang telah lalu. Pendekatan historis yang menggunakan metode kuadrat terkecil yang menganggap hubungan garis lurus antara volume kegiatan dengan biaya merupakan pendekatan metode yang banyak dipakai untuk perusahaan dan menentukan pola perilaku biaya. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.